Adik-adik udah siap ibadah Digito Kids? Siap, Kak. Siap, kalau udah siap berarti nggak boleh sambil makan. Habis itu Kak Heni, apa lagi? Nggak boleh sambil main, Kak. Nggak boleh sambil main. Kita harus fokus buat nyanyi, menyembah, dan mendengarkan cerita Tuhan. Oke, kalau adik-adik udah siap, kakak mau minta semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi buat Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Are you ready, kids? Yes. Are you ready, kids? Yes. We are the Digito Kids. Kids. Yuk kita mau nyembah Tuhan sama-sama. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Ya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus. Siap, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siapa pahlawan? Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dar dar dar, dengan imanku. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dar dar dar, dengan imanku. Ku tembak. Ku tembak, dar dar dar, dengan imanku. Yeay! Kak Grace, percaya nggak kalau Tuhan kita sanggup memindahkan gunung? Percaya dong. Tuhan kita sanggup menyembuhkan kita? Percaya juga. Sanggup memberkati kita? Percaya juga dong. Kak Heni juga percaya kalau Tuhan kita tuh sanggup. Tuhan kita tuh hebat. Tuhan kita luar biasa. Adik-adik percaya kan? Percaya kan, Kak? Percaya. Pasti adik-adik percaya. Adik-adik tapi harus punya iman. Iman yang percaya kalau Tuhan kita sanggup. Pasti adik-adik punya iman itu. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau sembah Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Adik-adik boleh duduk. Lipat tangannya dan tutup matanya. Biar kita masuk ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau panggil Tuhan Yesus. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Iya adik-adik, kita mau dengar teman kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus dan Sir berdoa untuk Opa Niko dan Opa Himawan diberi kekuatan dan kesehatan selalu, dan Sir juga berdoa untuk kakak-kakak Jitu Kids dan teman-teman Jitu Kids juga biar bisa tetap muka bersama, diberi kekuatan dan kesehatan selalu. Haleluya, amin. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu ini, kita mau belajar sama-sama ya adik-adik. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu
Yuk adik-adik, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awal sampai saat ini. Tuhan, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan cerita-Mu. Tuhan, berkati juga kakak yang akan bercerita nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita main tebak-tebakan. Ada yang tahu gak ini apa? Ini namanya biji alpukat. Kalau yang ini, ada yang tahu gak ini apa? Ini namanya biji salak. Terus kalau yang ini namanya apa? Ada yang tahu? Ini namanya biji pepaya. Coba sekali lagi ya adik-adik. Ada yang tahu gak ini apa? Ayo, ada yang bisa tebak? Ini namanya biji apel. Terakhir ya adik-adik. Kalau ini namanya apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak? Atau gak kelihatan nih karena kecil banget? Ini namanya biji sesawi. Adik-adik ada yang tahu kalau biji sesawi ini, biji yang kecil banget ini, pas tumbuh jadi pohon, dia jadi gede banget. Daunnya banyak, lebat. Habis itu akar-akar di bawah pohonnya juga banyak. Keren banget kan adik-adik, dari biji yang kecil itu bisa jadi pohon yang gede, yang kuat. Wah, keren kan? Adik-adik, Tuhan Yesus juga pernah pakai biji sesawi ini sebagai perumpamaan loh. Yuk kita lihat. Guru, mohon lihatlah anak saya. Tolonglah dia. Karena ia anakku satu-satunya. Saya telah meminta murid-muridmu mengusir roh jahat itu. Tetapi mereka tidak mampu. Hai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawa anakmu kemari. Wajahnya telah pulih. Luar biasa. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Shalom semuanya. Shalom juga Grace. Wah, Grace rajin ya ikut ibadah setiap minggu. Iya dong. Adik-adik di rumah rajin gak? Pasti rajin juga ya Grace? Iya. Good, harus jadi anak yang rajin ibadah, yang sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Adik-adik, gimana tadi? Sudah lihat belum film tentang perumpamaan biji sesawi? Udah kok. Grace sudah? Udah. Wah, itu ceritanya tentang apa ya Grace? Grace tahu nggak? Aku masih bingung. Iya, kakak kasih tahu ya. Kasih tahu Grace juga adik-adik di rumah. Cerita tentang biji sesawi yang kecil sekali. Dan perumpamaannya adalah seorang anak yang menderita penyakit ayan. Itu diambil dalam Alkitab Matius 17 ayat 14 sampai 21.
Nanti adik-adik bisa minta mama papa bacain di rumah ya. Sekarang dengerin dulu. Nah, ceritanya itu suatu hari seperti yang tadi ketika Yesus sudah naik ke bukit, dia turun bersama murid-muridnya. Dia lihat, wah itu ada kerumunan apa ya, rame banget Grace. Penasaran dah. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang untuk menghampirin kerumunan yang orang ramai itu Grace. Terus tiba-tiba ada seorang bapak datang menghampiri Tuhan Yesus. Dia sampai memohon sama Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan tolonglah anakku yang menderita ini. Ternyata anaknya ini Grace menderita penyakit ayan. Tahu nggak Grace? Itu penyakit apa, Kak? Itu penyakitnya itu dia bisa tiba-tiba kejung-kejung begini. Terus dia bisa tiba-tiba keluarkan busa dari mulutnya. Terus dia nanti bisa terguling-guling di lantai Grace. Ih, serem. Iya, bukan hanya serem, kasihan ya Grace ya. Kasihan kan adik-adik? Kasihan sekali sehingga bapaknya datang mencari Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Terus Tuhan Yesus sembuhkan nggak Grace? Sembuhkan kan? Iya, pintar, benar. Tuhan Yesus punya kasih yang besar sekali. Dia kasih sama anak yang penyakit ayan ini dan dia mau menyembuhkan karena Tuhan Yesus penuh kasih. Terus Tuhan Yesus panggil itu si bapak ini, terus dia bilang gini, bawa anak itu kemari. Terus ketika anak itu diantar kepada Tuhan Yesus, wah si roh jahat ini makin menganiaya si anak ini. Diguncang-guncangkannya Grace tubuh anak ini Grace di lantai. Terus anak ini berteriak-teriak. Terus keluar busa lagi dari mulutnya. Terus Tuhan Yesus menghardik roh jahat yang ada pada anak ini. Dan akhirnya roh jahat ini keluar dari tubuh si anak. Dan si anak jadi sembuh. Iya, jadi sembuh adik-adik. Wah, Tuhan Yesus hebat ya. Coba adik-adik di rumah pakai jempolnya bilang begini. Tuhan Yesus hebat. Aku sayang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau nanya. Kalau anak kecil tadi aja bisa Tuhan Yesus sembuhkan, berarti adik-adik di rumah juga bisa dong. Bisa ya, Kak? Tadi Grace bilang apa? Bisa ya, Kak? Oh iya dong, tentu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan karena dia dokter yang ajaib, tabib yang hebat. Pokoknya Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, kita sebagai anak-anaknya juga luar biasa kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jangan seperti tadi muridnya Tuhan Yesus yang kurang yakin, yang ragu-ragu kalau mereka bisa mendoakan anak itu sembuh, anak itu sembuh. Tapi karena mereka kurang yakin, makanya anak itu tidak sembuh. Dan harus Tuhan Yesus ya turun tangan doain baru anak itu sembuh. Nah, kita nggak boleh seperti itu Grace ya adik-adik ya. Kalau kita nih contohnya nih, nah di rumah ada papa atau mama yang sedang sakit nih. Atau ada koko atau dede yang sedang sakit. Terus kita datang tumpangi tangan. Kita bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus, koko atau mama atau papa sembuh dari sakitnya. Nah, sembuh nggak adik-adik? Pasti sembuh kalau kita yakin, percaya sama Tuhan. Kalau yang kita doakan itu pasti sembuh, maka yang kita doakan pasti sembuh. Kita nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh nggak percaya. Justru kita harus yakin bahwa yang kita doakan, yang kita akan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus untuk orang lain, maka itu akan terjadi. Ada contoh satu lagi loh Grace. Apa tuh, Kak? Kalau Grace nih tiba-tiba di rumah cuman berdua sama mama, terus papa lagi pergi, saudara lagi pergi, nggak ada orang, cuma berdua. Mama lagi di dapur masak, Grace di depan di ruang tamu lagi main. Grace takut nggak sendirian? Iya, aku takut. Iya, kok takut sih Grace? Soalnya sendirian. Kan mama ada di belakang di dapur lagi masak. Kan jauh, gak di samping Grace. Wah,
Adik-adik nggak boleh begitu ya. Nggak boleh seperti Grace. Kita harus berani. Kenapa kita harus berani? Karena kita anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada di dekat kita. Jadi kita nggak usah takut. Adik-adik juga di rumah kalau lagi sendirian, di ruang tamu atau di kamar, nggak usah takut. Atau adik-adik tiba-tiba, wah kok kayaknya aku kok jadi tiba-tiba kayak serem gitu ya. Nah nggak usah takut. Adik-adik bawa dalam doa. Minta Tuhan Yesus lindungi adik-adik. Minta Tuhan Yesus tolong adik-adik supaya adik nggak takut. Karena kita anak Tuhan Yesus. Selalu ingat kita anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak di dunia. Semua orang di dunia. Tuhan Yesus sayang. Jadi Tuhan Yesus pasti melindungi kita. Kita nggak boleh takut. Ingat nggak tadi perumpamaan biji sesawi? Ingat nggak Grace? Yang kecil itu Kak. Iya betul, biji sawi yang kecil itu. Tuh gambarnya seperti ini. Kecil kan adik-adik? Iya kecil banget. Nah biji sesawi yang kecil begitu bisa ditanam terus tumbuh pohonnya gede sekali. Daunnya banyak, akarnya sampai panjang ke dalam tanah. Terus dia bisa berbuah. Hebat nggak? Dari biji yang sekecil itu bisa menghasilkan pohon yang gede yang berbuah. Apalagi kita anak Tuhan Yesus yang kecil, tapi kalau kita rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin baca Alkitab bagi yang sudah bisa baca, wah kita akan jadi yang is the best. Dan kita yakini, kita imanin firman yang kita baca itu, kita imanin, kita yakin, yang kita katakan, yang kita doakan, kita yakin dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya Tuhan bisa sembuhkan, bisa tolong kita, maka itu akan terjadi. Jadi Grace, begitu ceritanya. Hebat ya Tuhan Yesus. Jadi Grace sekarang takut lagi enggak? Aku nggak mau takut ya Kak. Iya gitu dong, adik-adik di rumah juga ya, jangan takut lagi dan harus percaya pada apa yang adik doakan. Untuk mama, untuk papa, doakan. Adik-adik harus percaya bahwa yang didoakan akan sembuh. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh oleh bil-bil darah Tuhan Yesus, sembuh. Dan orang yang didoakan sehat kembali. Adik-adik juga kalau adik-adik sendiri sakit nih, batuk, pilek, adik-adik doa. Bilang begini, oleh bil-bil darah Yesus aku sembuh. Oleh bil-bil darah Yesus aku sembuh. Maka kita akan sembuh karena kita percaya, kita perkatakan, kita imani dan kita doakan sembuh deh. Benar gak Grace? Betul Kak. Nah yuk Grace sama kakak kita berdua sama-sama harus percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus percaya sama firman Tuhan. Tidak boleh ragu-ragu. Kalau dulu kita ragu-ragu, sekarang sudah tidak boleh ragu-ragu lagi. Oke? Oke, aku mau. Good, pintar. Oke, sekarang kita mau ngapain ya Grace? Mau baca ayat. Ah iya. Kakak bacakan, Grace dengerin ya. Oke. Ayatnya ada di Matius 17 ayat 20. Oke, adik-adik di rumah yang punya Alkitab, yang bisa baca, ambil Alkitabnya kita baca sama-sama. Oke? Oke. Matius 17 ayat 20. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Oke, sekali lagi ya. Matius 17 ayat 20. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah adik-adik, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil.
Hill Grace. Oke, jadi kita sebagai anak-anaknya harus percaya dengan sungguh-sungguh dengan beriman. Matius 17 ayat 20. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Oke, sekarang kita mau challenge. Siapa yang mau kumpulin stiker? Guys, mau nggak? Oke deh adik-adik. Mau kan kumpulin stiker yang banyak? Terus ditukar sama hadiah di bazar. Iya, di bazar. Challenge-nya mudah. Adik-adik minta sama mama atau papi biji-bijian. Biji tadi seperti biji, kalau ada di rumah ada biji alpukat boleh, ada biji salak boleh, ada biji apel boleh, ada biji apa aja deh, pas di rumah mami dan papi ada beli buah-buahan. Nah itu biji-bijinya adik-adik ambil terus tempel di sebuah kertas, terus dikasih nama, ini biji apa, ini biji apa, difoto deh dan dikirim ke grup orang tua. Terus malam jam 12 malam, oke? Oke, aku nanti kerjain. Oke, ayo cepet kumpulin ya. Challenge-nya jangan lupa ya. Oke. Tapi ingat nonton dulu ibadahnya setiap hari Minggu di YouTube gitu. Kid. Nggak boleh hanya bikin challenge aja, tapi harus ibadah juga. Oke deh. Sekarang ibadah kita udah selesai. Nanti ada kakak yang akan mengajak kalian memuji Tuhan. Oke deh, bye-bye dulu ya. Ya Grace, bye-bye sama adik-adik di depan. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Oke, ibadah kita udah mau selesai adik-adik. Sebelum kita tutup, kita mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Yuk, sekarang semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu ya Bapa.
Tuhan, biar Tuhan firman kami hari ini itu bisa kami ingat Tuhan, itu bisa tumbuh di setiap hati kami masing-masing Tuhan. Biar Tuhan selalu ajar kami untuk selalu percaya ya Bapa, untuk selalu berani ya Bapa, untuk kami tidak takut pada apapun juga ya Bapa, karena kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai kami, Kau selalu melindungi setiap kami ya Bapa. Tuhan, tuntun setiap langkah kami ya Bapa, tuntun setiap apapun yang kami kerjakan, walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya kami punya iman yang besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus setiap kami ya Bapa, jagain kami, lindungi kami dari segala penyakit yang ada. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin.